Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rio Effendi. Di kesempatan kali ini, saya ingin melakukan presentasi mengenai pitch deck bisnis tote bag yang saya buat. Oke, selanjutnya ada table of content. Yang pertama itu ada latar belakang, yang kedua ada data perusahaan, yang ketiga ada tahapan usaha, yang keempat ada masalah dan solusi, yang kelima adalah analisis pasar, yang keenam adalah analisis SWOT, dan ketujuh analisis kompetitor. Latar belakang. Perkembangan zaman merupakan salah satu faktor utama bagaimana perkembangan penjualan tas bisa berkembang dengan pesat. Dengan masuknya barang impor dari luar negeri, memungkinkan dan memudahkan kita untuk memasarkan berbagai macam produk fashion. Tas merupakan barang utama yang harus dimiliki selain pakaian, karena tas memiliki banyak sekali fungsi. Model tas yang laku terjual biasanya tas model wanita karena sebagian besar kaum wanita sangat menyukai gaya dan fashion. Tote bag merupakan tas yang termasuk dalam kategori tas jinjing. Tote bag dapat digunakan untuk membawa berbagai macam barang seperti buku, kosmetik, peralatan maupun penggunaan lainnya. Secara praktis dapat dikatakan tote bag dapat digunakan untuk membawa apapun karena seiring digunakan untuk beragam keperluan. Membuat tote bag berbahan material yang kuat seperti kanvas, nilon, dan kain yang kokoh lainnya. Berikut ini beberapa gambar dari produk tote bag. Selanjutnya ada data perusahaan. Yang pertama itu ada nama brand yaitu Milbag. Yang kedua ada bidang usaha yaitu fashion. Yang ketiga ada jenis produk yaitu tas jinjing atau bisa disebut tote bag. Dan yang keempat itu alamat perusahaan Mampang Perapatan 2, Jakarta Selatan. Selanjutnya tahapan usahanya itu sendiri yaitu yang pertama ada penelitian pasar, yang kedua ada desain produk, yang ketiga ada produksi, yang keempat ada pemasaran, yang kelima ada penjualan, yang keenam ada pengiriman, yang ketujuh ada pelayanan, dan ke-8 ada pengembangan. Selanjutnya ada masalah dan solusi. Permasalahan 1. Keterbatasan pasar. Pasar tote bag relatif terbatas dan kadang sulit untuk menemukan konsumen yang sesuai dengan produk. Yang kedua, keterbatasan sumber daya. Keterbatasan sumber daya seperti bahan baku dan tenaga kerja dapat menjadi hambatan memproduksi tote bag yang berkualitas. Yang ketiga, ada keterbatasan anggaran. Keterbatasan anggaran dapat menjadi hambatan dalam mempromosikan tote bag dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengurangan sampah plastik. Solusi 1. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengurangan sampah plastik dan meningkatkannya dengan tote bag yang ramah lingkungan melalui kampanye pemasaran yang efektif. Yang kedua, meningkatkan kualitas produk. Meningkatkan kualitas produk tote bag dengan menggunakan bahan baku yang berkualitas dengan desain yang unik dan menarik. Yang ketiga, meningkatkan anggaran untuk mempromosikan tote bag dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengurangan sampah plastik. Selanjutnya ada analisis pasar. Yang pertama ada segmentasi pasar. Segmentasi pasar adalah proses mengkelompokkan konsumen ke dalam kelompok-kelompok berdasarkan karakteristik yang relevan. Dan analisis pasar usaha tote bag, segmentasi pasar dilakukan berdasarkan usia, pendapatan, dan kesadaran lingkungan. Lalu selanjutnya ada targeting. Target adalah proses menentukan target pasar yang sesuai dengan produk. Dalam analisis pasar usaha tote bag, target pasar adalah remaja dan baik laki-laki maupun perempuan. Baik laki-laki maupun perempuan pada rentan usia 15-24 tahun. Tapi kita tidak menutup kemungkinan untuk memasarkan di luar usia 15-24 tahun. Analisis SWOT. Yang pertama ada strength, produk tote bag yang ramah lingkungan dan memiliki nilai tambah. Dapat digunakan untuk berbagai kegiatan sehari-hari, bahan baku kanvas yang awet dan tahan air. Yang kedua ada weakness, keterbatasan pasar yang relatif terbatas, keterbatasan sumber daya seperti bahan baku dan tenaga kerja. Yang ketiga ada opportunities,
potensi pasar yang besar dan terus tumbuh. Kemampuan untuk meningkatkan kesadaran lingkungan. Yang keempat ada threats. Keterbatasan kompetisi yang tinggi. Dan selanjutnya keterbatasan sumber daya alam yang terbatas. Dan yang terakhir analisis kompetitor. Yang pertama, kompetitor langsung. Kompetitor langsung adalah perusahaan atau merek yang menawarkan produk atau layanan yang hampir sama dengan produk tote bag yang kami produksi. Yang kedua, ada kompetitor tidak langsung. Kompetitor tidak langsung adalah perusahaan atau merek yang menawarkan produk dan layanan yang berbeda tapi memenuhi kebutuhan atau keinginan yang sama dari konsumen. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.